Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Tsumma sholatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman tabi'a ala syariatihi wa sunnatihi bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para bapak dan para ibu pendengar yang berbahagia, marilah pada kesempatan yang baik ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bahwasanya pada kesempatan yang baik ini kita masih diberikan hidayah petunjuknya, inayah pertolongannya dan taufik kekuatannya, sehingga sampai pada detik dan saat ini kita masih dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sekaligus meninggalkan larangan-larangannya. Fa insyaallah faqad fazal muttaqun. Kita akan menjadi orang yang menang, orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya marilah kita berselawat Nabi dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dengan suatu harapan semoga kita semuanya besok di hari akhir, di yaumil hisab, di yaumil mizan, mendapatkan pertolongan beliau dengan syafaatul udzmanya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin shaimin shaimat rahimakumullah. Kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan puasa yang berkualitas. Sejak akil balik kita telah melaksanakan puasa Ramadan ini hingga sekarang. Namun pertanyaannya, sudahkah puasa kita ini puasa yang berkualitas? Puasa yang dapat mencegah nafsu, puasa yang dapat mencegah kita tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah untuk itu kita berusaha meningkatkan masa kita ini sebagaimana yang dinilai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, puasa yang berkualitas nanti akan berhabis kepada kita semuanya, yaitu Allah akan melihat dengan penuh rahmat pada kita semuanya. Yang kedua, malaikat ikut mendoakan kepada kita semuanya untuk diampuni dosa-dosa kita semuanya. Yang ketiga adalah bau mulut orang yang puasa lebih harum di sisi Allah daripada misik. Yang keempat, surga akan berias kepada kita semuanya untuk kita semuanya datang kepadanya untuk menghuni dan menempati nikmat-nikmat yang di surga itu penuh nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, Allah akan memenuhi kita semuanya. Hadirin yang berbahagia, untuk itu puasa kita harus meningkat, tidak hanya menahan lapar dan minum saja, namun harus meningkatkan kepada puasa yang lebih baik lagi yang disebut puasa khawas. Hadirin pendengar yang berbahagia, shaimin shaimat rahimakumullah. Dikatakan puasa adalah ada 3 tingkatan. Yang pertama adalah shaumul awam, puasa orang-orang umum, yaitu hanya mencegah makan, minum, dan syahwat. Itu juga sudah cukup baik. Karena apa? Syahwat kita harus dapat kita
salurkan kepada energi yang berpositif. Yang kedua, pas puasa atau shaumul khawas, yaitu puasa yang meningkat daripada tidak hanya makan minum dan syahwat, tapi meningkat kepada hal-hal yang dapat merontokkan pahala puasa. Di antaranya adalah kita mencegah perbuatan ghibah, perbuatan kadzib, perbuatan namimah, dan perbuatan yang lain yang dapat merontokkan pahala puasa. Untuk puasa kali ini kita harus dapat menundukkan mata daripada hal-hal yang tercela. Mata adalah sering berbuat dosa karena melihat di mana-mana terdapat hal-hal yang maasi, hal yang maksiat kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memelihara lidah, karena lidah juga sering berucap tutur kata yang tidak baik dan juga mengatakan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Yang ketiga, telinga dari mendengar hal-hal yang maksiat, perbuatan atau perkataan dan bunyi-bunyian yang maksiat juga kita hindarkan. Yang keempat, anggota tubuh kita, jawarih kita juga tidak boleh beramal dan berbuat yang tidak dibenarkan oleh agama. Juga harus tidak boleh melampaui batas. Walaupun sekedar makan, melampaui batas itu juga termasuk hal-hal yang dapat mengurangi pahala puasa. Hadirin yang berbahagia, shaimin shaimat rahimakumullah. Ketiga adalah shaumul khawasul khawas. Puasa orang-orang yang shodikin, puasanya para nabi, tidak hanya puasa mencegah makan minum dan syahwat, serta menghindari hal yang, tapi puasa hati, hatinya tidak berniat untuk menggulung dunia ini. Hatinya dapat memahami kesan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatannya adalah perbuatan yang ilahi, perbuatan yang penuh dengan positif, perbuatan yang penuh dengan nilai-nilai nuansa agami yang kita harapkan. Hadirin yang berbahagia, untuk itu marilah kita berbuat yang semestinya kita perbuat sebagai makna puasa kita yang meningkat, yaitu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibnu Mas'ud mengatakan bahwa ittaqullaha haqqa tuqatih adalah qala ayu'a fala yu'sa, ayuskara fala yukfaru, wa ayyudkara fala yungsa. Yang artinya ittaqullah berarti adalah mentaati Allah dan tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayu'a fala yuqsa. Yang kedua, ayus qara fala yukfaru. Mensyukuri Allah taala atas nikmat-nikmatnya dan tidak kufur pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini. Jadi dengan Allah kita harus bersyukur dengan sebaik-baiknya, mentaati atau perintah Allah taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan apa-apa yang sebagaimana semestinya dan yang menghukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wayud qura fala yungsa, yaitu ingat pada Allah taala dan kita tidak boleh melupakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat dan tidak boleh lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ingat pada perintah-perintah Allah kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, dan ingat perintah kita jauhi dengan sebaik-baiknya, dan tidak melupakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, inilah puasa sehingga kita dapat meningkatkan puasa kita sebagaimana mestinya, yaitu satu adalah kepada Allah dan tidak masih pada Allah, kepada Allah dan tidak kepada Allah, dan yang ketiga ada kepada Allah dan tidak lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin shaimat yang berbahagia, maka Allah taala berfirman
Nabi bersabda dalam hadis qudusinya sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla yaqulu innas sawma li wa ana ajajibi inna lis-shaimi farhataini idza faraka wa idza laqiyallaha faraka waladzi nafsi Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaimi adyabu indallahi mirihil misik. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah SWT Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan memberi balasannya. Sesungguhnya orang yang puasa mempunyai dua kebahagiaan. Satu yaitu ketika dia berbuka bersama keluarganya, dia adalah merasa bahagia. Dan yang kedua, ketika nanti bertemu Allah Ta'ala di surga juga merasa bahagia. Hadirin yang berbahagia, memang berat kita meraih seperti itu, derajat yang mulia insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Roma Irama, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian merasa senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Pahit-pahit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian berbahagia. Hadirin pendengar yang berbahagia, puasa kita dapat kita mendidik kita semuanya untuk menjadi orang yang tawadhu, orang yang berbudi luhur kepada siapa saja. Kata Abu Hurairah, kata Nabi mengatakan bahwa mang tawadhu'a lillahi rafa'ahullahu. Barang siapa yang bertawadhu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan mengangkat derajatnya di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin berbahagia, untuk itu marilah puasa kita tingkatkan sebagaimana mestinya. Untuk meningkatkan itu, marilah kita tinggalkan hal-hal yang jelek, hal-hal yang tidak dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi riwayat Al-Bukhari, malam yada qala zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan kata-kata yang jelek, kata-kata yang tidak sopan, kata-kata yang tidak bermakna, dan malah mengamalkan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menghendaki puasanya itu hanya dengan meninggalkan makan dan dengan meninggalkan minum. Hadirin yang berbahagia, shaimin shaimat rahmatullah. Untuk itu marilah kita niati puasa kita ini adalah dengan iman yang intisab pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menahan hal-hal yang tidak baik, tidak berguna, dan tidak dimakan oleh agama kita. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Rawahu Bukhari. Riwayat Abu Hurairah, yang artinya barang siapa saja tidak pandang bulu, tidak pandang suku dan bangsa, tidak pandang kedudukan, tidak pandang warna kulit dan sebagainya, yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan ihtisab kepada Allah Ta'ala, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diberi ampun dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, demikian sekelumit perkataan saya untuk menggugah kepada hadirin yang berpuasa, sehingga puasanya menjadi puasa yang kamil, puasa yang meningkat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ila liqa wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.